Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Hari ini kebetulan adalah waktunya saya untuk tampil. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Baik dan sehat semua ya. Semangat ya. Cuacanya cukup dingin walaupun dengan situasi politik yang memanas ya Bapak Ibu ya. Maaf Bapak Ibu, bercanda ya. Biar tidak tegang Bapak Ibu, saya pengen tahu. Ada yang tahu antonimnya baik Bapak Ibu? Tidak baik. Buruk, betul. Kalau antonimnya aman apa Bapak Ibu? Tidak aman. Tidak aman, apa lagi? Lainnya mungkin? Rentan bahaya ya. Berbicara baik, tentu pasti juga ada yang buruk Bapak Ibu ya. Berbicara aman juga sama, pasti juga ada yang tidak aman. Sama dengan di era digital saat ini ya, pasti semua juga ada yang baik dengan merasakan manfaatnya, tapi juga ada yang buruk. Dan pasti juga ada kerentanannya Bapak Ibu ya. Kenapa saya bawakan materi ini Bapak Ibu? Coba lihat. Ini ada satu riset Bapak Ibu. Kita lihat industri perbankan itu ada di nomor 2 yang menjadi target serangan cyber ternyata Bapak Ibu ya. Kalau di nomor 2 saya ada sekitar 18,2%. Artinya yang tertinggi di manufacture ya, hanya terpaut 7% sih Bapak Ibu. Kalau ini kita biarkan atau kita anggap biasa saja, mungkin nggak nanti jadi industri keuangan naik ke nomor 1 Bapak Ibu. Bisa jadi ya Bapak Ibu ya, tapi jangan sampai terjadi ya hal ini ya pastinya ya. Indonesia saja sudah digempur dengan 6 juta ancaman cyber. Wah, di awal tahun tuh Bapak Ibu. Ini naik 2 kali lipat dari kasus sebelumnya. Artinya memang maraknya kejahatan cyber terutama di saat ini itu benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita melihat riset, target nomor 2-nya di industri perbankan loh. Waktu itu semua operasional BSI harus berhenti kurang lebih sekitar 7 hari ya. Karena diserang oleh kelompok hacker yang mereka sebut dengan nama Lockbit ya. Nah, tentu selama 7 hari itu Bank BSI pasti mengalami banyak kerugian, Bapak Ibu. Macam-macam ya, karena tidak beroperasional. Bayangkan saja berapa transaksi yang tidak bisa terlaksana pada saat itu. Kalau kita lihat dari semua sirkus ini tadi ya Bapak Ibu ya, kita bisa menyimpulkan beberapa dampak kejahatan cyber apabila itu sampai bisa menyerang di instansi. Kita contohnya tadi adalah di BSI ya. Seperti kehilangan data customer diambil. Bayangkan Bapak Ibu, ada data-data pribadi dari customer seperti nama lengkap mereka, nomor telepon, alamat, nama orang tua. Bayangkan kalau itu diambil, kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tentu itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Yang kedua jelas kerugian finansial dong Bapak Ibu. Tidak beroperasi selama 7 hari, bayangkan saja. Tidak ada transaksi sama sekali, nasabah juga tidak bisa melakukan transaksi, dan masih diperas oleh hackernya. Supaya kalau hacker ini memeras Bapak Ibu di BSI ini, dia minta tebusan sebesar 926 miliar. Dan kalau tidak ditebus akan diancam data nasabah itu akan disebar. Tentu ini akan sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah yang paling parah adalah ini Bapak Ibu, pasti kerugian reputasi, sudah pasti. Bayangkan saja, nasabah sudah tidak bisa bertransaksi, dia khawatir dengan aset yang ada di sana. Ada potensi tidak Bapak Ibu untuk nasabah itu menarik semua asetnya dari Bank BSI? Sudah pasti Bapak Ibu ya. Dan mengembalikan reputasi itu tidak mudah Bapak Ibu. Bisa tahunan pastinya, karena ketidakpercayaan daripada nasabah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kalau berbicara tentang serangan cyber tadi, apalagi di perbankan ya, sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya informasikan Bapak Ibu. Kalau di perbankan itu, ternyata yang paling diserang adalah, paling sering adalah nomor 1-nya adalah aplikasi webnya. Ini kalau data dari riset yang saya ambil dari American Banker ya, itu ada sekitar 48% sendiri di
aplikasi web. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau lihat data ini kita boleh dong fokus untuk di keamanan aplikasi web. Lalu bagaimana Bapak Ibu kira-kira untuk memanage risiko itu Bapak Ibu? Tentu ya, harus mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam aplikasi web. Ya Bapak Ibu ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Bagaimana caranya kira-kira Bapak Ibu? Ini caranya Bapak Ibu. Berarti kita harus bisa menguji aplikasi web untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan keamanan sebelum penyerang dapat memanfaatkannya. Harus lebih tahu dulu ada celahnya di mana sebelum diketahui oleh hacker dan dia bisa memanfaatkan untuk masuk Bapak Ibu. Metodenya seperti apa? Ini bisa dilakukan dengan penetration testing namanya Bapak Ibu. Nah, pasti Bapak Ibu tanya lagi, gimana caranya melakukan penetration testing? Iya kan Bapak Ibu? Ya, gimana kira-kira Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu harus punya SDM yang memiliki kompetensi penetration test. Sulit tidak Bapak Ibu untuk bisa dapat kompetensi penetration testing ini kira-kira? Sulit. Sulit Bapak Ibu karena saya hadir hari ini untuk memberi kemudahan Bapak Ibu. Wes. Mau tahu Bapak Ibu caranya? Mudah Bapak Ibu. Silakan bisa ikut bergabung di kelas kami Bapak Ibu. Di tanggal 23-24 September di kelas web app penetration testing yang menurut Bapak Ibu itu sulit, dengan mengikuti pelatihan di kami maka semua akan menjadi mudah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nanti bisa punya SDM yang berkompetensi untuk melakukan penetration testing. Dia bisa mengidentifikasi berbagai kerentanan di aplikasi web termasuk juga bagaimana model serangannya. Kemudian melakukan simulasi serangan terhadap aplikasi web. Jadi nanti teman-teman juga akan dibekali bagaimana melakukan simulasi serangan. Sehingga dia bisa mengetahui bagaimana penyerang itu mengeksploitasi kelemahan dan cara mengatasinya. Kalau punya SDM seperti itu, hebat nggak Bapak Ibu kira-kira? Keren kan Bapak Ibu ya? Ya. Yang keempat, jadi SDM nanti juga dia akan punya kompetensi untuk bisa membuat laporan Bapak Ibu. Setelah dia melakukan pentest, dia akan bisa membuat laporan dan dia bisa merekomendasikan langkah-langkah ke depan apa saja yang harus dilakukan untuk menutup celah sehingga di masa depan itu tidak terjadi serangan cyber. Bisa diantisipasi di awal. Tentu saja itu meminimalisir risiko ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira wajib nggak Bapak Ibu punya SDM yang punya kompetensi penetration testing? Wajib Bapak Ibu ya. Oke, kita sepakat Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu nih, biar lebih mantap lagi saya ada video. The best defense starts with knowing your strengths and weaknesses. As Sun Tzu wrote in The Art of War, if ignorant of your enemy and yourself, you are certain to be in peril. Pen testing provides intelligence and insight into how to mature your security organization by understanding how you could be and likely will be attacked, and what steps you need to take to secure your organization. Saya beri gambaran sedikit ya Bapak Ibu ya. Insight dari video ini adalah pertahanan terbaik adalah bagaimana kita mengetahui dan kelebihan dan kekurangan daripada diri kita. Seperti buku yang ditulis oleh Zhu dengan judulnya Art of War. Itu kalau kita menolak untuk tahu diri kita sendiri dan musuh kita, itu adalah awal dari sebuah bencana ternyata Bapak Ibu. Di buku itu ditulis seperti itu. Nah, penetration testing itu menyajikan seberapa mature atau dewasanya security kita. Dengan penetration testing, tentu kita akan tahu bagaimana cara sistem kita itu diserang dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, kita tidak boleh mengindahkan atau membiarkan kita tidak tahu kelemahan kita. Kita harus tahu kelemahan kita supaya kita dan musuh-musuh kita supaya kita tidak hancur ke depannya. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.